Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Nina Bila, NIM 2020 SE 023. Saya Noviana Indasari, NIM 2020 SE 040. Saya Fauzul Bina, NIM 2020 SEK 48. Saya Ani Lestari, NIM 2020 SEK 61. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama terdiri atas angsuran pajak, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya angsuran pajak, yang ketiga angsuran pajak bagi wajib pajak baru, yang keempat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan pasal 29 terdiri atas yang pertama tarif pajak penghasilan pasal 29 dan pasal 25, yang kedua wajib pajak orang pribadi, yang ketiga wajib pajak badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, angsuran pajak. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Cara menghitung pajak penghasilan pasal 25 didasarkan pada data PT tahunan sebelumnya. Artinya, wajib pajak mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya angsuran pajak. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, terutama dalam hal 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan yang terakhir, terjadi perubahan keadaan suatu usaha atau kegiatan wajib pajak. Untuk pembayaran PPh pasal 25 dapat diperlakukan sebagai pelunasan pajak penghasilan yang terutang dan kredit pajak atas penghasilan yang terutang. Untuk yang ketiga yaitu angsuran pajak bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Wajib pajak baru dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. Tujuan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 adalah 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. 3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. B. Subjek pajak yang tercakup dalam PP 23 tahun 2018 meliputi WPOP dan badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap. C. Objek pajak yang dikenai PPh adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 29.
PPh pasal 29 atau PPh 29 merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang harus dibayarkan oleh WP yang sudah tertulis dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Ketentuan pembayaran PPh pasal 29 kurang bayar yaitu berdasarkan aturan dari UU PPh. PPh pasal 29 kurang bayar harus dilunasi oleh WP yang bersangkutan. 1. Tarif pasal PPh 29 dan PPh pasal 25. Tarif WP orang pribadi PPh 29 yaitu menggunakan rumus PPh pasal 25 yang sudah lunas sama dengan 0,75 omset bulanan atau jumlah penghasilan setiap bulan. PPh pasal 29 yang harus dibayar atau dilunasi sama dengan PPh terutang dikurangi PPh 25 yang sudah lunas. Untuk WP badan yaitu menggunakan rumus angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang untuk tahun lalu dikali 12 bulan. PPh 29 yang harus dibayar atau dilunasi adalah sama dengan PPh terutang dikurangi jumlah angsuran PPh 25. 2. Wajib pajak orang pribadi. Batas waktu pembayaran wajib pajak orang pribadi terkait kekurangan pajak di PPh pasal 29 yaitu paling lambat tanggal 31 Maret apabila tahun kalender dengan tahun buku yang sama. 3. Wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, batas waktu pembayaran PPh pasal 29 kurang bayar yaitu wajib dibayarkan pada tanggal 30 April atau setelah tahun pajak berakhir. Ketentuan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 29. Pelaporan SPT tahunan untuk pajak penghasilan selalu dilakukan setelah tahun pajak berakhir, yakni pada akhir bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan akhir bulan April untuk wajib pajak badan. Untuk telat pelaporan pajak, maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi atau denda. 1. Aturan baru sanksi telat lapor SPT tahunan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi tarif sesuai dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan setiap bulannya. 2. Rincian aturan sanksi dan denda. Apabila tidak membayar dan melunasi SPT kurang bayar, maka dikenakan sanksi denda sesuai dengan suku bunga acuan yang ditambah 10%, kemudian dibagi 12% dan paling lambat selama 24 bulan. Jika tidak membayar lunas PPh, kurang bayar dan mendapatkan SK PKB, maka sanksi yang dikenakan yaitu suku bunga acuan yang ditambah 15%, kemudian dibagi dengan 12 bulan dan paling lama hanya 24 bulan.